Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema kita hari ini berpuasa. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang puasa melalui 3 perumpamaan, yaitu mempelai, kain, dan anggur. Puasa harus dilakukan dengan pertama, waktu yang tepat. Yesus menegaskan, selama sahabat-sahabat mempelai bersama dengan sang mempelai, mereka tidak bisa berpuasa. Kedua, cara yang tepat. Yesus mengajarkan bahwa tidak tepat dan memadai jika keberdosaan dari hidup lama ditambal dengan tindakan-tindakan agamawi semata. Ketiga, tujuan yang tepat. Inilah pola hidup Kristiani yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani pesiaran di dunia ini. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Warta Injil hari ini berkisah tentang perihal berpuasa. Yesus berkata bahwa selagi mempelai itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi jika mempelai itu diambil dari mereka, maka pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bagi Yesus, berpuasa bukanlah suatu cara dan tindakan lahiriah semata. Ada makna rohani di balik itu. Tujuan berpuasa hendaklah diarahkan agar semakin akrab dan dekat dengan Yesus. Hal inilah yang terpenting bila seseorang mau berpuasa. Berpuasa dapat memberi manfaat baik secara fisik maupun secara rohani, bahkan dapat membantu menjaga kesehatan. Dengan berpuasa, bertobat, berdoa, dan dengan setia merenungkan sabda Yesus, maka kita akan menikmati kehadiran Yesus. Yesus akan mengaruniakan kesegaran rohani dalam diri kita. Iman kepada Yesus semakin kuat, kita akan semakin mengalami dan merasakan bahwa keadaan mental, spiritual, dan fisik dapat disegarkan kembali. Saudara terkasih, jangan menjadikan puasa sebagai kegiatan agamawi tanpa makna. Hal itu hanya akan menjadi formalitas belaka. Puasa yang demikian justru akan menjadi saat yang amat sulit. Puasa tidak lagi menjadi masa untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan,
tetapi sekedar kewajiban duniawi. Puasa hendaklah membuat kita dekat dengan Tuhan, menuntun kita kepada pertobatan, dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatlah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.